Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang biokimia, di mana biokimia ini nanti merupakan dasar dari metabolisme-metabolisme yang ada di gizi, gitu ya, metabolisme-metabolisme zat gizi. Nah, di sini izinkan saya untuk memberikan materi tentang overview terlebih dahulu, yakni Introduction of Biochemistry, di mana nanti untuk kontennya sendiri akan memuat tentang definisi, kemudian sejarah biokimia, kemudian tentang pencernaan, sistem pencernaan secara umum di dalam tubuh manusia seperti apa, serta metabolisme dari air seperti itu. Kemudian ini hanya sedikit quote saja. Kita lanjut. Kemudian di sini untuk introduction dari biokimianya. Jadi di sini definisinya sendiri. Jadi pengertian dari biokimia itu apa? Sama seperti ilmu yang lain. Jadi memang untuk keilmuan kita itu diambil dari bahasa Yunani biasanya. Nah, di sini bahasa Yunaninya diambil dari kata bios ya. Bios, di mana bios di sini artinya adalah hidup. Kemudian di sini dapat diartikan sebagai kimia, tetap kimia ya. Jadi kimia makhluk hidup. Di mana ini mempelajari biokimia ini, kimia yang terjadi dan menjadi ciri dari suatu kehidupan. Jadi ciri-cirinya kehidupan itu apa? Atau bisa juga secara definisi biokimia itu adalah kimia dari bahan-bahan dan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup sebagai upaya untuk memahami proses kehidupan dari sisi kimia. Jadi kita melihat gimana sih kehidupan itu sebetulnya dari sisi kimiawi. Kita itu dibentuk dari susunan apa saja ya, termasuk salah satunya nanti air yang akan kita bicarakan. Oke, kita lanjut. Jadi apa sih sebetulnya biokimia itu? Sebenarnya digunakan sebagai pemahaman terhadap bentuk dan fungsi biologis dari sudut pandang kimia tadi, dan tujuannya adalah untuk memahami interaksi antara molekul ya, molekul-molekul yang dia tidak hidup, yang dia akan menghasilkan fenomena kompleks dan efisien, dan kemudian dia akan menjadi ciri-ciri kehidupan serta menjelaskan keseragaman kimia dari kehidupan yang beragam. Uh, ini lebih tepatnya kita akan mempelajari molekul-molekulnya itu, awal dari yang awalnya itu adalah molekul-molekul tidak hidup, dan kemudian dapat membangun molekul-molekul kehidupan dalam tubuh kita seperti itu. Kemudian dari sejarahnya sendiri, jadi memang sejarah dari biokimia itu memang tidak lepas dari sejarah kimianya itu sendiri. Jadi kalau kita bicara kimia, tentu yang pertama itu adalah pada masa pembentukan keilmuan kimia, tentu yang pertama itu adalah mengidentifikasi dulu unsur kimia dari penyusun makhluk hidupnya. Nah, untuk penyusun makhluk hidup ini sebetulnya ada 6 unsur yang dia dapat menyusun sel-sel. Ya, ini adalah atom dari karbon, kemudian hidrogen, nitrogen, kemudian oksigen, fosfor, dan juga sulfur gitu ya. Jadi CHNO, P, dan S. Ini yang menjadi unsur utama dalam penyusunan sel-sel dari makhluk hidup. Tuh. Kemudian sejarah berikutnya, jadi setelah ditemukan unsur-unsur atomnya tadi yang membentuk, maka identifikasi. Jadi mulai peneliti-peneliti atau para saintis-saintis tadi, mereka mengidentifikasi tipe molekul yang ditemukan di dalam makhluk hidup itu apa saja. Contohnya misalnya asam amino. Oh, asam amino itu disusun dari apa sih? Bagaimana susunan antara karbon, hidrogen, oksigen, kemudian nitrogen, kemudian juga sulfur tadi ya, dan juga fosfat. Nah, di sini mereka para saintis melihat, oh kalau asam amino itu contohnya molekulnya, tipenya akan membentuk seperti ini gitu, di mana selalu ada NH3 yang menjadi pencirinya seperti itu. Nah, kemudian ada juga untuk melihat nukleotida. Jadi nukleotida juga dipakai juga ya untuk melihat
unsur dari karbohidrat, kemudian untuk lipid itu ditemukannya adalah karena unsur-unsur pembentuk kehidupan tadi itu sudah mulai ditemukan. Karbon-karbon, sorry bukan karbon, tapi atom penyusunnya, termasuk salah satunya adalah karbon tadi. Mereka diidentifikasi dan dilihat bentuk strukturnya seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah mengetahui identifikasi tadi, maka memahami mekanisme biomolekul membuat makhluk hidup menjadi hidup. Jadi gimana sih yang awalnya biomolekul tadi, penyusun-penyusun dari atom-atom tadi itu kemudian dapat membuat makhluk hidup itu kemudian punya ciri-ciri untuk hidup. Nah, contohnya seperti apa? Dengan adanya penemuan ada katabolik, kemudian ada anabolik. Jadi nanti untuk bicara metabolisme kita akan bicara ada dua tipe, yakni anabolisme dan katabolisme seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih yang awalnya itu sebetulnya dia harusnya adalah simpanan atau cadangan-cadangan dari nutrien ataupun didapatkan dari makanan-makanan yang dia dimasukkan ke dalam tubuh kita ya. Nah, di sini untuk solar photon ini untuk bukan untuk manusia ya. Jadi ini untuk mereka yang punya klorofil. Contohnya adalah kayak tumbuhan ataupun alga seperti itu. Nah, kemudian di sini makanan-makanan tadi itu dengan menggunakan katabolisme tadi, maka dia akan dirubah ya. Kemudian terjadilah banyak apa namanya senyawa-senyawa kimia yang nantinya akan masuk ke dalam ranah kerja seluler ya. Bagaimana sel itu akan menggunakan cadangan-cadangan ataupun zat-zat gizi yang diperoleh dari makanan tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih antara hubungan biokimia dengan ilmu yang lain? Kalau kita bicara biokimia di dalam gizi, maka kita juga bicara akan adanya kimia organik. Jadi kalau kemarin kalian dapat mata kuliah tentang kimia dasar, di situ kimia dasar sudah ada dua kimia, yakni anorganik dan organik gitu ya. Nah, untuk yang kimia organik ini dia pastinya juga akan mempelajari sifat-sifat dari biomolekul. Kemudian ada biofisika, di mana biofisika ini dia memanfaatkan teknik-teknik fisika untuk mempelajari struktur dari biomolekul tersebut. Kemudian lalu biokimia itu apa hubungannya dengan kesehatan? Di sini untuk yang di kesehatan dia memahami keadaan sakit dari sudut pandang molekuler. Jadi dilihat bagaimana sih patomekanisme orang sehat menjadi sakit, tetapi dilihat sudut pandangnya adalah secara molekuler. Kemudian untuk bidang genetika, maka ini akan mempelajari mekanisme penyusunan identitas dari biokimia sel. Jadi dilihat strukturnya juga ya, termasuk struktur genetikanya tadi, termasuk salah satunya adalah nukleotida, gitu kan. Kemudian di sini ada biologi sel, di mana biologi sel dia juga akan mempelajari pembagian kerja biokimia di dalam sel. Nah, ini contohnya bagaimana irisan antara biokimia dengan medisin ya, dengan kesehatan. Kalau kita lihat unsur biokimianya itu sebetulnya adalah asam nukleat ya. Dimana asam nukleat ini kalau di ilmu medis maka kita akan melihat ada tidak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh genetika. Jadi kita akan melihat atau melihat patomekanismenya tadi, bagaimana dia terkena penyakit genetik itu dengan cara melihat asam nukleat di dalam tubuh si pasien. Nah, kemudian contohnya misalnya si protein ya. Protein dia dapat menyebabkan salah satu tipe dari anemia, yakni sickle cell anemia atau anemia bulan sabit. Nah, ini anemia bulan sabit akibat apa? Akibat ada kelainan terhadap metabolisme protein ataupun nanti protein di dalam tubuhnya tidak akan mencukupi sehingga bentuk dari anemia ini adalah seperti bulan sabit. Jadi tidak kokus gitu ya bentuknya. Nah, kemudian di sini ada juga lipid, di mana lipid ini
secara biokimia kita mempelajari senyawa-senyawa lipid, dan kemudian kita juga mempelajari apa sih bahan-bahan makanan yang mengandung lipid tinggi gitu kan. Nah, kemudian apa sih secara kesehatan dampaknya? Kalau misalnya kita konsumsi dengan lipid tinggi, otomatis akan terdapat aterosklerosis atau penyakit akibat kelebihan dari lemak-lemak yang jenuh seperti itu. Kemudian untuk karbohidrat sendiri mungkin kalian sudah banyak tahu, ya ini akan menyebabkan diabetes mellitus atau kalau orang awam menyebutkan di sini adalah kencing manis seperti itu. Nah, kemudian biokimia gizi itu manfaatnya apa sih? Karena kalau kita belajar, kita harus tahu sebetulnya manfaat belajar biokimia gizi itu apa gitu ya. Tujuan saya mempelajari ini tuh nantinya itu untuk apa gitu. Nah, di sini karena kita adalah seorang lulusan sarjana gizi, maka di sini diminta untuk memanfaatkan pengetahuan tentang metabolisme. Jadi karena biokimia itu kan mempelajari bagaimana struktur yang awalnya besar kemudian dipecah menjadi kecil, kemudian disimpan lagi menjadi molekul yang besar, itu kan. Nah, itu digunakan juga untuk metabolisme di dalam tubuh, dan kemudian digunakan juga untuk menjelaskan kebutuhan makanan bagi makhluk hidup serta mempertahankan untuk dapat mempertahankan kehidupan normalnya. Kehidupan normal di sini yang dimaksud adalah baik itu kondisi sehat ataupun sehat dengan kondisi tertentu. Contoh misalnya, pada saat orang mengalami stroke ya. Stroke itu kan lama untuk bisa sembuh, untuk bisa kembali normal itu lama ya. Sehat sepenuhnya itu lama, atau bahkan mungkin bisa jadi tidak dengan terapi yang terbatas dan kemudian zat gizi yang kurang, bisa jadi uh, hasil dampak dari si stroke ini itu akan berdampak untuk seterusnya. Misalnya orang tersebut tidak dapat berjalan ya, atau tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya misalnya. Nah, di sini sebetulnya ada peranan dari makanan-makanan tersebut dalam mendukung kesembuhan si pasien. Di sini sembuh atau normal yang dimaksud itu bukan sembuh total, tetapi dapat mempertahankan bisa jalan, tetapi jalannya tidak sampai benar-benar bisa berlari atau berjalan dengan normal seperti itu. Jadi normal di sini sebetulnya kehidupan normal yang dalam tanda kutip bisa saja menurut orang yang benar-benar sehat, maka itu termasuk dalam kondisi sakit seperti itu. Kemudian kita masuk pada pencernaan makanan. Jadi sebenarnya tujuan pencernaan makanan tuh apa sih? Tujuannya adalah merubah eh, molekul yang besar. Misalnya kalian konsumsi tempe gitu ya, maka itu kan molekulnya besar ya tempe itu. Dan kemudian kalian potong, tentu menggunakan apa namanya, sendok atau garpu atau yang lain ya. Intinya kalian masukkan ke dalam mulut, tentunya tidak dalam bentuk tempe yang besar sekali gitu kan. Jadi pasti akan ada proses untuk memotong untuk menjadi kecil gitu kan. Nah, kalau molekulnya besar, otomatis tubuh itu juga tidak dapat menyerap dengan cepat. Jadi akan sulit sekali diserap. Nah, tujuan dari pencernaan itu sebetulnya untuk merubah molekul yang besar ini dirubah ke yang kecil. Dengan cara apa? Ingat, pencernaan tuh ada dua, ada mekanis dan ada kimiawi. Kimiawi ini termasuk ya enzimatis tadi ya, kemudian asam lambung itu juga termasuk pada kimiawi, atau keluarnya apa namanya, getah empedu ya, itu juga termasuk pada kimiawi. Nah, di sini untuk mekanisnya sendiri adalah dengan peristaltik ataupun dengan cara mengunyah di dalam mulut gitu ya. Nah, maka ini dari molekul besar dirubah kecil dengan harapan adalah untuk mudah diserap. Kemudian di sini ada sedikit pertanyaan, apakah makan itu untuk hidup atau hidup untuk makan? Kalau misalnya coba kalian renungkan, kalian makan itu untuk hidup atau hidup untuk makan sebetulnya? Akan sedikit ada perbedaan ya, dimana kalau orang makan untuk hidup, maka orang tersebut akan merasa bahwa saya untuk hidup normal itu membutuhkan, untuk hidup normal maka akan membutuhkan makanan. Makanan itu ada sumber karbohidrat, protein, lemak, kemudian ada sumber dari serat ya. Kemudian ada juga vitamin dan juga mineral, sehingga akan mematuhi prinsip diet yang ada.
yakni diet orang normal dengan menggunakan diet gizi seimbang atau apa isi piringku gitu ya untuk pedomannya. Nah, kalau hidup itu untuk makan, maka otomatis kita akan merasa bahwa walaupun tadi sudah makan ya, tadi katakan jam 12 siang itu sudah makan siang. Kemudian ada lagi temennya yang mengajak di jam 1 misalnya. Jam 1 diajak makan lagi, yakni katakanlah takoyaki misalnya ya. Karena doyan banget sama takoyaki gitu ya, karena memang benar-benar suka dengan takoyaki, maka kalian merasa bahwa oke, saya ikut untuk makan takoyaki gitu kan. Nah, karena ikut tadi, makan lagi jam 1 takoyaki. Padahal baru aja makan makanan dengan gizi seimbang sesuai kebutuhan pada jam 12 siang. Tapi karena tadi hidupnya untuk makan, maka apa yang dia sukai ya udah dia makan lagi walaupun diajak. Atau misalnya pada kondisi orang sakit, kalau dia tahu makan untuk hidup, maka dia akan mematuhi, oh saya sakitnya adalah diabetes mellitus. Saya diminta untuk konsumsi gula itu tidak lebih katakanlah 3 gram dalam sehari misalnya ya. Maka di sini orang yang sudah tahu bahwa dirinya makan untuk hidup tadi, dia merasa bahwa oh saya sudah 3 gram nih gula, maka dia akan stop. Beda dengan orang yang hidup untuk makan. Nanti ngomongnya gini, ini mohon maaf misalnya kalau yang Islam gitu ya, kadang tuh ada omongan seperti ini. Eh, karena hidup untuk makan, maka dia akan mengatakan, ah bismillah aja, semua makanan itu halal gitu kan. Sehingga dia hanya mengucapkan bismillah saja, kemudian dia makan saja dengan harapan bahwa walaupun dia konsumsi gulanya berlebih tadi, maka tidak akan sampai pada kondisi patologis. Padahal udah jelas-jelas dia itu DM gitu ya. Nah, seperti itu tentu semboyan dia atau moto hidup dia itu sebetulnya adalah hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Dia lupa bahwa kondisi dari halal itu juga diikuti dengan yang toyib. Toyib ini adalah yang baik. Baik untuk siapa? Baik untuk dirinya. Jadi ketika mengatakan bahwa makan untuk hidup itu kita benar, tetapi hidup untuk makan itu kita salah. Ya, salah kaprah gitu. Nah, makan untuk hidup itu sebenarnya digunakan untuk apa ya? Hidup itu kita menggunakan energi pastinya. Jadi untuk tubuh kita itu bisa dikatakan hidup atau sel-sel kita itu hidup, maka sel-sel kita butuh energi. Sehingga makan tadi itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dari tubuh kita. Kemudian selain kebutuhan energi tentunya adalah untuk membangun jaringan karena kita tahu bahwa paparan-paparan misalnya sinar matahari ya, kemudian paparan-paparan senyawa kimia yang ada di dekat tempat kita, misalnya polusi udara gitu ya, dia akan juga mematikan sel-sel dalam tubuh dan sel dalam tubuh pun alaminya itu juga akan mati. Contoh misalnya sel darah merah itu akan mati dalam jangka waktu 120 hari. Nah, nanti yang membangun siapa kalau bukan dari tubuh kita? Tubuh kita didapat dari mana itu untuk membangun? Ya tentunya dari makanan, gitu ya. Nah, jadi di sini kebutuhan dari makan untuk hidup itu adalah untuk kebutuhan energi, kemudian untuk membangun jaringan serta memelihara jaringan dan memelihara fungsi dari alat tubuh agar tetap normal tadi, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dari ikhtisar pencernaan makanan. Jadi ini untuk eh, pencernaan makanan secara umum, awal itu tentunya adalah masuk lewat oral cavity kita, lewat mulut kita gitu ya. Kemudian kita kunyah, di situ ada pencernaan secara mekanis, kemudian nanti juga ada secara kimiawi. Nah, kemudian dari mulut dia akan masuk ke kerongkongan. Ingat ya, ada perbedaan antara kerongkongan dengan tenggorokan. Nah, kemudian dari kerongkongan itu akan masuk sampai kepada gaster atau lambung. Nah, di lambung ini ada apa sih? Di lambung nanti akan ada enzim dan juga ada HCl ya. Kemudian di lambung ini masuk ke mana? Masuk ke duodenum. Jadi yang menghubungkan antara gaster, kemudian ada usus halus ya, di usus halus. Nah, di sini ada duodenum.
Lalu di sini juga ada peranan dari hepar dan juga kantong empedu ya di dalam duodenum ini. Kemudian ada juga dari pankreas, termasuk salah satunya adalah adanya insulin ya. Kemudian dari kantong empedu nanti akan mengeluarkan getah empedu seperti itu. Nah, kemudian dari duodenum sebetulnya gambarnya nggak seperti ini ya, tetapi lebih meliuk-liuk ya, kemudian bentuknya adalah zigzag gitu ya. Nah, dari duodenum ini nanti di bagian tengah itu ada jejunum ya, jejunum. Nah, di jejunum inilah nanti akan ada proses penyerapan. Jadi untuk jejunum ini disebut juga sebagai usus penyerapan ya. Nah, di jejunum kemudian masuk ke ileum. Di ileum dilakukan apa? Tentu ada reabsorpsi tetap ya. Kemudian dari ileum kita hubungkan sampai pada kolon, di mana di kolon inilah maka akan terbentuk pemadatan dari feses tersebut dan kemudian akan dibuang melalui rektum ataupun anus dan kemudian kita buang entah itu mau ke septic tank, entah itu mau ke yang lain seperti itu ya. Nah, kita lihat satu persatu. Di sini ada pencernaan di dalam mulut. Di dalam mulut kita itu ada kelenjar ya, yang ada 3 kelenjar sebetulnya di dalam tubuh. Ya, ini ada kelenjar submaxillaris, kemudian kelenjar parotis, kemudian sublingualis. Kemudian dari kelenjar-kelenjar tersebut atau dari mulut kita ini maka terbentuklah saliva, di mana saliva ini 99,5%-nya itu terdiri dari air, kemudian ada enzim petialin atau kita sebut sebagai amilase yang ada pada saliva, di mana di saliva ini terdapat pH yakni sekitar 6,8 untuk pH-nya sendiri di dalam mulut kita. Nah, kemudian ada juga senyawa-senyawa lain yakni kalsium, kemudian kalium, kemudian juga karbonat ya. Nah, kemudian fungsi saliva itu sebetulnya apa sih? Fungsi saliva di sini salah satunya adalah sebagai pembasah dan pembersih. Disebut pembasah itu untuk membasahi dari makanan yang kita konsumsi ya. Kemudian untuk pembersih di sini juga dari pembersih dari uh, apa namanya kayak debu-debu ataupun bakteri-bakteri yang ada di mana dia nanti bakteri-bakteri tersebut bisa mati di dalam pH sekian. Kalau bakteri tersebut bisa dieliminasi gitu ya. Kemudian ada enzim juga, di mana enzim itu digunakan untuk menghidrolisa, jadi untuk memotong-motong dari yang awalnya karbohidrat, dia akan dipotong untuk menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Kemudian di sini ada pelicin dan pelarut, karena tadi dia sebagai pembasah, pelicin di sini digunakan untuk bisa masuk ke dalam kerongkongan, itu kita butuh saliva juga. Kalian bisa bayangkan ilustrasinya seperti ketika kalian makan kerupuk ramba ya, kerupuk yang dari kulit sapi itu. Nah, kalau kalian konsumsi kerupuk ramba tersebut, ramba itu kan dia akan membuat saliva kalian terserap di situ ya di rambanya itu dan juga tidak mengeluarkan banyak saliva dari rongga mulut kalian. Sehingga yang terjadi adalah seret mau masuknya itu seret. Kadang orang harus membantu dengan konsumsi air gitu kan. Nah, itu menjadi bukti bahwa sebetulnya saliva itu digunakan sebagai pembasah kemudian pelicin juga. Lalu untuk pelarut ini pelarut apa gitu ya? Pelarutnya sebetulnya untuk pelarut vitamin-vitamin yang dia larut terhadap air. Karena kan saliva tadi 99,5%-nya itu sebetulnya air. Tuh. Kemudian ada juga digunakan untuk ekskresi dari obat, contohnya adalah untuk alkohol maupun morfin. Kemudian di sini untuk pencernaan di dalam lambung, kita lihat ada komposisi dari getah lambung ini sebetulnya 99% air, 1%-nya terdiri dari bahan anorganik. Bahan anorganiknya adalah H+, Cl-, K+, kemudian natrium serta fosfat. Nah, kemudian di sini ada bahan organiknya yakni adalah musin, kemudian ada asam laktat juga, kemudian ada enzim pepsin renin lipase ya di dalam lambung tersebut. Baik, di sini kita akan melihat bagaimana sih proses pembentukan dari HCl pada lambung.
Jadi di sini ada sel parietal ya. Jadi Anda bayangkan ada dinding lambung. Nah, ini anggap saja sebagai dinding-dinding lambung di mana dinding lambung tersebut dia memiliki sel terdiri dari berbagai jenis sel, termasuk salah satunya adalah parietal atau sel oksintik yang bertanggung jawab untuk memproduksi asam klorida. Jadi di sini sel parietal itu berfungsi untuk membentuk asam klorida. Kemudian bagaimana sih CO2 itu sendiri masuk? Jadi CO2 di sini dia akan masuk ke dalam sel parietal ya. Kemudian dia bergabung dengan H2O karena di dalam gas tersendiri tadi terisi dengan air, maka dia akan membentuk H2CO3 di mana H+ ini akan dibawa ke dalam lumen lambung ya. Kemudian HCO3- dia akan dikeluarkan ke sel plasma lagi. Lalu bagaimana dengan Cl-? Karena si Cl- ini tadi dia memang ada gitu ya sebagai dari bagian dari sel parietal, maka di sini Cl- dia akan masuk secara difusi, kemudian masuk dan langsung menuju ke lumen lambung. Jadi dia masuk dan terbentuklah H+ dan Cl- di lumen lambung tadi. Itu ya. Jadi dia masuk di situ di lumen lambung menjadi HCl. Nah, di sini apa sih karbonat anhidrase tadi? Karbonat anhidrase dia menggunakan dari CO2, ini dia digabungkan dengan H2O dengan menggunakan enzim yang namanya karbonat anhidrase. Sebetulnya kalau kita bicara tentang sel parietal tadi, dia memiliki pompa proton juga H+ dan K+ ATPase yang fungsinya adalah mengeluarkan H+. Ya. Jadi H+-nya itu dapatnya dari mana? Sebenarnya dapatnya dari pompa proton H+ dan K+ ATPase. Kemudian H+ ke dalam saluran lambung dan dia mengambil ion kalium sebagai penggantinya. Jadi biasanya nanti akan ada mekanisme pompa. Tapi untuk awal kita akan bicarakan lebih ke arah pembentukannya itu dari plasma yang terdiri dari CO2. Kemudian CO2 ini di sel parietal dia akan masuk, kemudian dia masuk di sel parietal, dia akan bergabung dengan H2O dengan menggunakan karbonat anhidrase dan terjadilah H2CO3, di mana H+ itu akan dikeluarkan ke lumen lambung, sementara HCO3- dia akan dikembalikan lagi ke dalam plasma. Kemudian untuk Cl- memang dia akan berdifusi secara langsung dari plasma, kemudian masuk ke sel parietal dan akan dikeluarkan ke lumen lambung sehingga terbentuklah HCl di dalam lambung. Lalu peranan HCl sendiri untuk apa sih sebetulnya? HCl di sini digunakan untuk sebagai aktivator. Dia aktivator untuk membuat suasana di dalam lambung itu menjadi asam. Kita tahu bahwa HCl itu adalah senyawa asam yang pekat atau asam kuat gitu ya, sehingga dia di dalam daster kita HCl ini fungsinya adalah membuat suasana asam sehingga nanti dia dapat membunuh kuman-kuman penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dapat dikatakan juga sebagai antiseptik dari lambung. Kemudian gunanya juga suasana asam atau HCl itu digunakan juga untuk denaturasi terhadap protein. Jadi kita tahu bahwa protein itu bisa terdenaturasi dengan suhu ekstrim ataupun dengan asam yang pekat. Nah, kemudian di sini juga ada digunakan HCl itu untuk merangsang sekresi dari prosekretin. Kemudian enzim dalam getah lambung dia sekresi oleh chief cell. Jadi ada sel chief ya, di mana ada pH optimum di dalam lambung tadi. Karena suasana asam otomatis dia akan di bawah 7 ya. Sehingga di sini memerlukan pH optimumnya di angka 1,5 sampai 2,5. Jadi memang lambung kita itu pH-nya itu harusnya adalah sekian. Nah, contohnya di sini adalah enzim-enzim yang ada pada lambung. Ini ada pepsin, di mana pepsin ini disekresi dalam bentuk zimogen biasanya, dan dia akan bersifat proteolytic enzim.
Kemudian ada renin. Renin di sini fungsinya adalah untuk koagulasi dari air susu atau penggumpalan dari air susu. Kemudian ada lipase, di mana lipase ingat asal katanya adalah lipid sehingga dia akan memecah lemak atau digunakan sebagai zat lipolitik. Biasanya untuk pengosongan lambung ini terjadi sekitar 3-5 jam sesudah makan. Kemudian ini adalah zat-zat yang diperoleh atau dilewati oleh lambung kita, itu ada air, karbohidrat, protein, kemudian juga lemak ya. Kemudian di sini ada pencernaan di dalam usus halus di bagian intestin kita ya, ada getah pankreas, kemudian ada empedu, kemudian ada getah dari usus halusnya itu sendiri. Nah, di sini getah-getah ini itu diatur secara hormonal. Di sini getah pankreas, empedu dan juga getah usus halus itu akan masuk ke usus halus sehingga pH-nya itu akan menjadi pH alkalis atau lebih ke arah suasana basa. pH alkalis ini sekitar 8, yakni didapatkan dari pH yang ada pada pankreas dan juga zat yang ada pada empedu. Jadi getah pankreas dan juga getah empedu itu akan membantu untuk menghasilkan pH alkalis yang sekitar 8 tadi. Kemudian mereka ini keluarnya diatur secara hormonal dengan cara sekretin, yakni dengan cara pengenceran dari oksalat enzim. Karena tadi diatur secara hormonal, di sini ada beberapa hormon yang mengatur keluarnya getah pankreas, empedu maupun getah usus halus itu. Jadi salah satunya adalah sekretin, di mana sekretin itu sebetulnya adalah hormon peptida yang diproduksi oleh sel-sel endokrin yang ada di usus halus, khususnya biasanya di duodenum ya. Kemudian hormon ini dia memiliki beberapa fungsi penting di dalam sistem pencernaan. Nah, salah satu peran utama sekretin itu sebetulnya adalah untuk mengatur sekresi cairan atau getah pankreas dan juga empedu. Stimulasi sekresi pankreas yang pertama kita akan sedikit bahas ya, ini adalah stimulasi dari sekresi pankreas itu sendiri. Jadi adanya sekretin dia akan merespon adanya kehadiran dari asam lambung atau HCl tadi yang masuk ke dalam duodenum dari lambung. Nah, saat makanan asam mencapai duodenum, maka sekretin akan dilepaskan dan dia akan merangsang sel-sel pankreas untuk menghasilkan dan mengeluarkan cairan pankreas yang mengandung enzim-enzim pencernaan. Contohnya seperti lipase ataupun tripsin ya. Kemudian cairan pankreas ini atau si getah pankreas ini dia akan membantu untuk dapat mencerna lemak, protein di dalam makanan seperti itu. Kemudian fungsi dari sekretin yang berikutnya adalah meregulasi pH di dalam usus halus. Jadi selain merangsang produksi cairan pankreas, sekretin itu juga berkontribusi pada pengaturan pH di dalam usus halus. Nah, hormon sekretin ini dia merangsang pengeluaran ion bikarbonat yang dilakukan oleh pankreas yang dia dapat membantu untuk menetralkan keasaman dari asam lambung yang masuk ke dalam duodenum. Sehingga dia akan menciptakan si sekretin itu juga akan menciptakan kondisi yang lebih optimal untuk aktivitas dari enzim pencernaan yang ada pada usus halus. Kemudian fungsi sekretin berikutnya itu adalah juga untuk inhibisi sekresi dari asam lambung. Jadi selain merangsang pankreas, sekretin juga dapat memberikan sinyal untuk menghambat produksi dari asam lambung yang ada di dalam lambung. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi dinding dari usus halus atau duodenum lebih tepatnya dari efek terlalu asam ya dari lambung tersebut. Jadi dia bisa ada 3 fungsi untuk enzim yang hormon sekretin ini. Kemudian ada hormon lain ya, ini adalah kolecisstokinin ya, di mana kolecisstokinin atau biasa disingkat CCK itu adalah salah satu hormon peptida yang dihasilkan di usus halus juga, terutama di daerah duodenum dan juga jejunum, di mana hormon ini akan memiliki beberapa peran penting dalam sistem pencernaan dan metabolisme, termasuk salah satunya adalah untuk stimulasi pelepasan empedu ya. Kolecisstokinin dia merangsang kantong empedu untuk dapat melepaskan empedu ke dalam duodenum, di mana empedu tersebut dapat membantu dalam emulsi lemak
emulsifikasi dari lemak maksudnya, kemudian untuk bisa memecahnya ke dalam partikel-partikel yang lebih kecil sehingga nantinya dapat dicerna dan lebih efisien untuk dibantu lagi dengan enzim lipase gitu. Kemudian yang kedua dapat juga merangsang sekresi dari enzim pankreas. Jadi kolisistokinin itu juga merangsang pankreas untuk dapat menghasilkan dan mengeluarkan enzim pencernaan. Contohnya seperti lipase, tripsin, amilase itu juga akan dilepaskan. Kemudian enzim ini dia dapat membantu untuk mencerna dari lemak, karbohidrat dan juga protein tentunya. Kemudian fungsi yang ketiga dari cholecystokinin atau CCK ini adalah untuk menginhibisi dari gerakan lambung. Jadi cholecystokinin itu dapat menghambat gerakan dari lambung, atau di sini saya menyebutnya adalah kontraksi ya. Menghambat gerakan lambung, kemudian memberikan waktu yang cukup bagi usus halus untuk mencerna makanan dengan baik sehingga dapat membantu untuk mencegah penyerapan nutrien-nutrien yang terlalu cepat sehingga tubuh dapat mendapatkan manfaat yang maksimal dari apa yang telah dimakan atau nutrien-nutrien yang telah dimakan. Kemudian ada juga disebut sebagai enterokrinin atau untuk mengeluarkan getah usus halus. Jadi enterokrinin itu sebetulnya jenis hormon yang dihasilkan ada sel-sel endokrin khususnya di daerah usus halus. Kemudian fungsi dari hormon ini sebetulnya adalah untuk mengatur fungsi dari sistem pencernaan. Nah, enterokrinin ini sebetulnya salah satu enzimnya itu adalah sekretin tadi, gitu ya. Kemudian sekresi oleh sel-sel endokrin itu juga salah satunya adalah dari peranan si enterokrinin itu tadi. Jadi dia disebut juga untuk mengeluarkan sekretin yang dia diproduksi oleh sel-sel yang ada pada enteroendokrin yang ada pada dinding dari sel-sel usus halus. Nah, terutama adanya memang di duodenum. Kemudian fungsinya sebetulnya enterokrinin ini sama seperti sekretin. Jadi dia sebetulnya sebagian dari sekretin itu bagian dari enterokrinin ini, seperti itu. Nah, ini yang merangsang dari sel-sel hormonal ini. Jadi hormonal ini dapat bekerja tentunya adalah dengan adanya rangsangan dari HCl, kemudian ada karbohidrat, lemak ataupun protein sehingga dia akan mensekresikan hormon-hormon tersebut. Kemudian ada getah pankreas. Di sini getah pankreas itu diatur oleh hormon sekretin tadi sudah sempat disebutkan dan hormon pankreozimin. Jadi sebenarnya pankreozimin dengan sekretin ini sama, hanya bedanya adalah kalau yang encer maka kita sebutnya sekretin, kalau yang kental itu kita sebutnya pankreozimin, seperti itu. Komposisinya di sini sebetulnya adalah cairan lagi, jadi air 98,5%-nya itu adalah air. Kemudian 1,5%-nya itu adalah bahan padat, di mana dia terdiri dari sepertiga bahan organik, contohnya adalah protein dan juga enzim tadi. Kemudian 2/3-nya adalah bagian bahan anorganik, yakni Na+ maupun K+. Kemudian enzim dalam getah pankreas itu ada tripsin, kemudian ada chymotrypsin, di mana tripsinogen dia akan membentuk tripsin dengan adanya enzim enterokinase. Jadi tripsinogen dia akan dibentuk menjadi tripsin. Kemudian dari tripsinogen cikal bakalnya juga untuk tripsin itu bisa dengan cara autokatalisa dengan menggunakan tripsin itu sendiri untuk memotong. Kemudian ada chymotrypsinogen. Chymotrypsinogen dia juga menggunakan tripsin untuk kemudian menjadi chymotrypsin. Kemudian yang kedua yakni adalah karboksipeptidase atau eksopeptidase. Dia digunakan untuk menghidrolisa dari gugus karboksil. Kemudian ada enzim berupa amilase pankreas atau amilopsin. Dia digunakan untuk menghidrolisa amilum. Kemudian ada lipase pankreas atau steapsin, maka dia digunakan untuk menghidrolisa ikatan ester primer. Ikatan ester itu tentunya adanya pada lipid. Kemudian ada kolesterol esterase, di mana dia digunakan untuk mecah kolesterol bebas plus lemak ya.
dia menjadi kolesterol ester ataupun sebaliknya. Kemudian ada ribonuklease dan deoksiribonuklease, di mana dia merubah asam nukleat menjadi nukleotida. Kemudian ada fosfolipase A2, di mana dia akan merubah gliserofosfolipida menjadi lisofosfolipida. Kemudian pada empedu di sini dihasilkan oleh sel-sel hepar sebetulnya. Jadi yang memproduksi asam empedu itu sebetulnya adalah sel-sel dari hepar. Kemudian dia di situ ditampungnya nantinya adalah di kantong empedu, gitu ya. Kemudian sel-sel hepar di mana dihasilkan juga di mukosa kandung empedu, kemudian di saluran empedu itu tadi. Nah, fungsi empedu itu satu adalah sebagai emulgator, jadi digunakan sebagai emulsi dari lemak tadi, kemudian penetralisir dari asam karena dia akan menghasilkan bikarbonat tadi. Kemudian dia digunakan sebagai alat ekskresi, kemudian digunakan juga sebagai pelarut dari kolesterol. Bahan utama dari empedu ini yang pertama itu adalah kolesterol, kemudian ada garam empedu dan juga asam empedu serta zat warna empedu atau bilirubin. Yang termasuk dari asam empedu itu ada asam kolat, yang terbanyak itu adalah asam kolat, kemudian ada asam kenodeoksikolat, kemudian asam deoksikolat. Bentuk yang larut dalam air di sini ada glisin, di mana glisin dia akan larut dan kemudian menjadi glikokolat, kemudian ada taurin di mana dia akan membentuk taurokolat. Kemudian ada getah usus halus, sama diatur oleh hormon endokrinin, di mana enzim dalam getah usus halus di sini ada aminopeptidase atau biasa disebut juga eksopeptidase, kemudian dipeptidase atau endopeptidase, kemudian ada prolinase di mana dia akan menghidrolisa ikatan peptida pada ujung yang namanya adalah prolin, ya. Kemudian disakaridase dan oligosakaridase. Kemudian ada polinukleotidase, ada nukleotidase, kemudian ada nukleosidase, kemudian ada enterokinase, kemudian ada fosfolipase. Kemudian bagaimana dengan absorpsi? Karena tadi kita sudah bicara tentang metabolismenya, kita masuk ke absorpsinya. Jadi yang diabsorpsi itu apa saja? Ada karbohidrat, lemak, protein, dan juga asam amino. Kemudian ada air, vitamin, serta nukleotida. Absorpsi dari karbohidrat tentu bentuknya adalah yang paling kecil, yakni adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, serta laktosa. Kemudian absorpsi lemak tentunya dalam bentuk yang kecil juga, yakni adalah 2 monoasil gliserol, kemudian asam lemak, 1 monoasil gliserol, serta gliserol itu sendiri. Kemudian untuk absorpsi protein tentunya dalam bentuk asam amino. Kemudian untuk absorpsi air sendiri, absorpsi air sebetulnya terjadinya di dalam usus besar atau di kolon, sehingga dia akan membantu dari konsistensi dari feses. Kemudian nanti ada hasil dari pencernaan. Jadi kalau protein dia akan menjadi yang bentuk kecil, yakni asam amino. Karbohidrat bentuk kecil juga, nanti ada monosakarida, contohnya misalnya glukosa atau fruktosa tadi. Kemudian triasil gliserol dia menjadi asam lemak plus gliserol dan juga monoasil gliserol. Kemudian ada asam nukleat, di mana asam nukleat dia akan menjadi nukleosida. Oke, untuk metabolisme air kita berpindah ke video berikutnya agar tidak terlalu panjang juga untuk melakukan videonya. Untuk mekanisme metabolisme air kita akan bicara di video berikutnya. Untuk video kali ini kita cukup sampai pada sistem pencernaan secara umum. Di sini saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah pengucapan. Karena saya hanya manusia, saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang baik disengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar untuk kalian.